perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saat ini kami sedang berada di rumah produksi minyak Karo Lauci. Hai! Rumah produksi minyak Karo Lauci yang beralamatkan di Jalan Letnan Jamin Ginting, kilometer 13, nomor 31A, Lauci, Kecamatan Medan Tuntungan. Dengan nomor telepon di bawah ini. Mari kita simak bersama-sama hasil wawancara kami bersama owner. Oke, kalau ditanya mulai operasi, sebenarnya ini usaha yang menurun. Saya ketemu yang ketiga dari kakek saya, tetangga. Memang belum dikelola seperti ini dengan sistem pemasaran yang bisa dan lain-lain. Tapi kalau saya pribadi itu sudah mengelolanya itu sekitar ikut membantu itu sekitar 6. Tapi waktu itu saya juga membantu waktu masih kecil, perizinan tahun 99 dan segala macam. Tapi secara khusus itu diserahkan dan saya kelola itu sekitar tahun 2016, sekitar tahun 2016. Awalnya saya melihat ini potensial karena minyak Karo itu salah satu akar budaya yang harus dikembangkan. Ini alasan yang paling utama sebenarnya karena internasional. Secara budaya, kan, selaku orang Karo, kita punya produk-produk budaya yang banyak sekali tapi tidak dikembangkan, dan itu potensial untuk masyarakat Indonesia juga masyarakat dunia. Itu awalnya, kemudian saya lihat potensial dari produk herbal ini adalah produk green product, artinya produk yang selamanya hijau, selamanya tidak akan everlasting, tidak akan ada habis-habisnya. Karena dari zaman dulu, dari 1000 tahun yang lalu juga orang sudah menggunakan herbal, sampai sekarang masih menggunakan herbal, dan itu everlasting product. Jadi saya pikir potensial sekali kalau digunakan di masa depan. Pada dasarnya kalau ditanya modal awal, sebenarnya modal saya adalah ini tidak begitu banyak karena ini adalah rumah keluarga yang akhirnya jadi rumah produksi. Kemudian tidak terlalu banyak, artinya secara jumlah mungkin kalau ditanya modal awal itu mungkin di bawah 50 juta. Bahan baku utama itu apa? Bahan baku utamanya itu ada palm oil dan coconut oil. Palm oil itu coconut oil itu minyak kelapa dan minyak kelapa sawit, itu bahan baku utama. Kemudian bahan baku yang lain rempah-rempah seperti yang paling umum itu cabai merah, kunyit, ya. Semuanya lokal. Ada supplier dari petani, ada pedagang rempah, dan semuanya lokal sampai saat ini. Untuk mengolah menjadi sebuah produk itu total sekitar tenaga kerja ada 15, ada 2 kurir, 2 admin, dan sisanya bagian produksi. Kami membaginya menjadi 3 tingkatan. Selain kami secara langsung juga sebagai business owner, tapi juga sebagai manager. Kemudian baru ada kepala bagian produksi, kemudian juga ada yang bagian administrasi, kemudian ada bagian distribusi. Sehingga itu kami bagi menjadi sistematis strukturnya, berjenjang. Target pasar yang paling luas itu domestik, Indonesia, nasional. Kita kirim, perlu diketahui sebenarnya kita penjualan berjenjang atau bertingkat, seperti kita jadi kita sebagai produsen, kita juga mencari orang-orang sebagai distributor di masing-masing kabupaten. Dari kabupaten itu mereka akan mencari reseller yang mereka cari itu berdasarkan berarti setiap ada pemesanan dari daerah mereka, kita akan bisa kembalikan ke distributor masing-masing kota, masing-masing kabupaten, supaya mereka jadikan lagi sebagai reseller masing-masing di daerah mereka. Ya, tentu kita menggunakan diskon. Bukan hanya diskon untuk bagian untuk promosi sendiri, kita menggunakan berbagai macam, tidak hanya diskon tapi juga giveaway, kemudian reward dan lain-lain. Berarti menggunakan sosial media juga ya pada pemasaran produk? Ya, dari penjualan, dari sisi pemasaran kita menggunakan 2, offline online. Dari sisi offline kita menggunakan penjualan langsung baik ke retail, kemudian juga ke apotek, toko obat, kemudian ada juga pasar tradisional, penjualan langsung purchase, ada juga
itu yang dari offline. Kemudian yang online itu ada WhatsApp, broadcast, kemudian media sosial, kemudian ada juga di marketplace. Live streaming juga kita gunakan setiap hari Jumat, kita jam 3 sore ada live streaming. Membangun hubungan dengan para pelanggan, tentu setiap event-event tertentu kita akan broadcast, misalnya di hari-hari Natal dan Tahun Baru kepada yang berumat agama Kristiani, kita ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Setiap perayaan agama tertentu seperti Lebaran, kita akan mengucapkan selamat Idul Fitri. Bahkan ada beberapa pelanggan kita yang Hindu Buddha, ini kita akan ucapkan supaya menjalin komunikasi antara customer dan kami sebagai produsen. Penjualan per hari rata-rata 1.300-an. Saat itu udah mencakup Jabodetabek atau cuman di Jabodetabek, Kalimantan, hampir seluruh Indonesia. Itu juga ada Kalimantan, ada di NTT, ada yang di Soek, ada yang di Pekanbaru, ada yang di Papua, Sorong, Serui di Papua, kemudian hampir dari Sabang sampai Merauke. Kalau minyak Karology hanya ada satu. Hanya kebetulan saya juga punya rumah produksi dengan brand yang berbeda, dengan manajemen yang berbeda. Seperti ini juga di Bandung. Tapi cukup luas ya Pak? Ini kayak penyebaran produknya udah dari Sabang. Ya, alhamdulillah puji Tuhan. Sekarang kan artinya media digital kan gak susah kalau kita mau. Yang penting kan kita mempersiapkan diri, misalnya seperti database, konten dan segala macam. Kami sekarang lagi kesulitan menemukan bahan bakunya khusus kemasan. Botol lagi ada masalah. Kami kan rekondisi barang yang khusus untuk yang alun panas. Jadi kami pesan juga di Surabaya, di Jakarta itu stoknya sudah kosong. Kami kesulitan secara pemesanannya masih tetap banyak, tetapi kemasan produknya itu udah langka. Saya punya impian ya, setiap orang pasti tahu kayu putih. Setiap orang di Indonesia tahu minyak Karology. Dan setiap rumah tangga pasti menggunakan dan sudah pernah menggunakan minyak Karology. Kami udah ngirim ke California, Loma Linda Hospital. Kami udah ngirim ke UAE, kami udah ngirim ke London, kami sudah ngirim ke Hong Kong. Kalau Kuala Lumpur, sering. Kuala Lumpur, Singapura masih. Itu yang di California juga itu kebetulan dia kok harga bunting. Kebetulan dia orang Salo dan dia kepala terapis di Loma Linda Hospital, dan mereka tahu bahwa mereka punya produk di Indonesia yang bagus untuk terapis patah tulang dan segala macam. Mereka beli, kemudian mereka melakukan riset untuk terapis di Loma Linda Hospital. Sehingga mereka rutin membeli dan kirim. Jadi sebenarnya dari yang memperkenalkan orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri. Ya Pak, dari tanya kami, dari cerita kami yang salah. Saya yang salah 2 kali reschedule. Sekian Pak. Oke, kasih banyak kawan-kawan. Kasih banyak. Tunggu dulu teman-teman, ini belum selesai loh. Di sini kita akan menyaksikan proses pembuatan minyak karo. Tahap pertama ada pencucian. Tahap kedua penghalusan. Tahap ketiga memasak. Dan tahap keempat ada penyaringan. Tahap kelima memasukkan minyak ke dalam wadah. Tahap keenam penempelan label. Dan tahap terakhir dilakukan pemakingan. Nah, sekian dari hasil kerja kami. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.